Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal kayfa la yuqalu lahu kayfa wa khalaqal ayana la yuqalu lahu ayna. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Sidang jamaah kajian yang dirahmati Allah, pertama sekali mari sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, termasuk nikmat khusus untuk orang Aceh yang Allah sudah tampakkan di depan mata kita semua, yaitu nikmat di tanah yang kita duduk ini adalah tanah di mana Allah dulu pernah membangkitkan masa kejayaan yang sempurna di seluruh Asia. Namun alangkah disayangnya ternyata generasi muda hari ini tidak tahu bahwa dulu di tanah ini pernah terjadi kerajaan Islam yang pernah dibawa oleh raja-raja kita menjadi kerajaan yang paling berjaya, bahkan dikenali oleh dunia. InsyaAllah sebentar lagi kita akan membahasnya secara terperinci, khusus kita ambil tema tentang seorang raja yang banyak sekali ternyata orang Aceh belum kenal, yaitu Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Muda Muqtalam. Salawat dan salam ayah-ayah yang dirahmati Allah, ibu-ibu, kita kirimkan kepada kekasih tercinta, kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sahabat beliau, keluarga beliau, dan seluruh para generasi tabiin, atba'u tabiin, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin. Salam ta'lim saya kepada seluruh jamaah gure-gure yang kadruba malam berbahagianya, khususan bagi kakanda lentuan, yaitu abang lentuan, kalau anggap abang juga, abang seperti abang sendiri, yaitu kakanda Tengku Kamaruzzaman, kepada saudara Tengku MC, kepada semua yang sudah hadir di tempat ini. Mudah-mudahan kita berdoa hari ini malam ini tidak hujan, dan insyaallah sebentar lagi kita akan menyaksikan, kita akan masuk ke tema sejarah yang jarang diperkenalkan orang, karena saya selama 2 hari ini saya habiskan waktu untuk mencari data yang betul-betul otentik tentang Sultan Iskandar Muda. InsyaAllah kita akan mulai secara bertahap, perlahan-lahan. Nah, jamaah dirahmati Allah, seperti mana saya katakan tadi, bahwa tanpa kita sadari ini tempat duduk kita ini, tanah Aceh ini, itu dulu memang diakui oleh musuh-musuh Islam, baik Portugis, Belanda, bahkan Jepang. Dan kita tahu ternyata banyak sekali tokoh-tokoh dari luar yang memperjuangkan Islam di sini. Saya sebutkan contoh seperti Syekh Abdullah Kanan dari Palestina, yang pertama kali membawa sumbangan lada, sehingga oleh Portugis Aceh ini dikenal negeri masa itu terkaya ladanya. Inilah nanti kita akan cerita yang membuat Portugis ingin memonopoli lada Aceh, sehingga nanti berperang dengan raja-raja kita semua. Yang ingin saya katakan adalah kalau kita mau belajar tentang Aceh lebih dalam, itu kita akan nampak jati diri sesungguhnya orang Aceh dulu, bahkan kita sendiri. Tapi kalau kita ingin melihat Aceh sekarang ini, itu akan nampak seperti persis Musa dengan Firaun. Kita di posisi Firaunnya. Jadi itulah sebabnya Al-Quran itu isinya sepertiganya sejarah.
untuk memberitahu kepada Nabi Muhammad sesungguhnya apa yang Nabi alami itu dulu sudah terjadi pada nabi-nabi terdahulu. Maka Allah menggunakan kalimat manusabbitu bi fuadak, hai Muhammad, ku ceritakan kepadamu sejarah agar dengan sejarah itu hatimu tentram. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau menelusuri sejarah Aceh lebih dalam, itu akan tampak tokoh-tokoh terkenal yang dengan Allah itu dekat sekali. Dalam perbuatannya sehari-hari itu tak pernah lepas dari hubungan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang terjadi? Malu. Kita itu malu. Jangan bukan 180 derajat, 360 derajat apa yang kita lakukan ini berbeda jauh sekali dari orang-orang dulu buat. Dan yang lebih parahnya, dia tak merasa dirinya malu, dia perbuat sama seperti bagaimana dulu Firaun berbuat. A'udzubillah min dzalik. Tapi nanti kita akan lihat contoh kecilnya bagaimana jayanya Aceh ini yang pernah dibawa oleh Sultan Iskandar Muda. Saya mau mulai dari satu hadis. Mudah-mudahan dari hadis ini nanti rangkaiannya kita urut sampai ke Aceh Darussalam. Dalam kitab Mukhtar al-Hadis itu ada satu hadis Nabi begini bunyinya. Nabi pernah bersabda, "Utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli." Aku ini, kata Rasulullah, diberi 5 kelebihan yang Allah tak beri pada nabi lain. Padahal jumlah nabi itu 124.000. Jumlah Rasul 313, ada riwayat 300. Tapi oleh Allah diberikanlah kelebihan 5 itu kepada Nabi Muhammad. Kita tak bahas 5, satu saja. Nomor 4-nya Nabi sebut, Ju'ilat li khairal umam. Nomor 4. Allah menjadikan umatku ini umat paling terbaik, terbagus dan terhebat dari umat lain. Dan memang betul, setelah Nabi wafat itu perkembangan Islam terus menyebar sampai ke Persia, ke Iran, ke Irak. Terutama masa Utsman bin Affan itu penyebaran Islam sampai ke Armenia dan Azerbaijan. Panglimanya adalah Huzaifah al-Yamani. Setelah tak ada lagi beliau, perkembangan Islam terus meluas yang dipimpin oleh dinasti Umayyah. Tokohnya itu Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu sahabat Nabi yang satu-satunya orang yang bisa berperang di atas laut. Padahal Nabi dulu tak pernah mengajari sahabatnya bagaimana cara perang atas laut. Inilah Muawiyah bin Abi Sufyan. Sehingga berkembang terus Islam sampai pusat perkembangan Islam yang diakui oleh dunia itu, bukan negara, dunia, terjadi pada tahun 711. Di mana itu? Ini yang jarang orang-orang beritahu dalam dakwah atau dalam diskusi. Yang saya bilang tadi, andai kita mau belajar sejarah, kita akan tahu jati diri kita sebenarnya. Dan berikan contoh kepada saya satu saja. Adakah agama lain di dunia ini yang pernah menguasai dunia? Buddha, Hindu, Nasrani, Kristen, Konghucu, tak ada. Tapi satu-satunya agama di dunia yang pernah menguasai dunia sampai ke Eropa, masuk ke Italia, masuk ke Prancis bagian utara, itu Barcelona, Spanyol, berada di bawah kekuasaan Islam. Tahun 711, 800 tahun Islam masuk ke Spanyol, yang saat itu disebut dalam sejarah negeri Andalusia. Dunia mengakui itu. Mari kita sebutkan contoh saja. Itu di Istana Alhambra di Andalusia itu. Ada satu istana, nanti buka di Google. Ada istana namanya Istana Alhambra. Ada 1 jam itu dibuat oleh tokoh muslim dari Andalusia. Spanyol, Barcelona, Amerika, Rusia,
di bawah kekuasaan Islam. Bayangkan itu. Bahkan ada sejarawan Amerika mengatakan andai saat itu Prancis bukan hanya bagian utara dikuasai Islam, sampai seluruh Prancis sungguh Islam sudah menguasai dunia. Andai, tapi saat itu kalah kita, tak bisa kita kuasai Prancis sepenuhnya. Jadi kita itu dikenal oleh dunia, peradaban kita, keilmuan kita, termasuk sains yang dibuat oleh umat muslim, sampai hari ini tak ada yang bisa menirunya. Buka Google Istana Al-Hamra, itu ada jam, ibu-ibu sekalian. Itu jam setiap misalnya jam 12 itu singa. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 11 itu singa itu. Jadi orang dulu kalau ingin lihat jam, misalnya sekarang udah ngaji, itu lihat singanya, keluar air atau enggak? Jadi kalau jam 12 itu keluar air dia. Nanti waktu masuk jam 1 itu singa yang jam 12 mati airnya, keluar air sebelah jam 1. Setelah Islam tak ada lagi di Spanyol, masuklah Nasrani, mereka menguasai Spanyol, itu dibongkar jamnya. Yang membuat mereka bingung, jam itu tak pakai baterai, tak pakai energi, tidak pakai apapun, tapi bisa hidup sendiri, airnya muncul sendiri. Sampai hari ini rusak jamnya, tak ada bisa perbaiki. Begitulah kita dulu. Jadi itu contoh kecil bahwa memang betul kata Rasulullah, aku ini dijadikan ju'ilat li khairal umam, aku dijadikan oleh Allah itu umat terbaik. Memang terbaik umat Nabi Muhammad. Nah, kita mau contoh saja. Tidak usah jauh-jauh. Di Aceh sendiri. Kalau kita ingin buka buku sejarah itu, kadang orang tanya, itu Tengku Habibie ahli sejarah atau tidak? Enggak, saya bukan ahli sejarah. Saya bukan ahli sejarah, abang-abang tengku-tengku sekalian. Yang saya baca ini nanti, itu langsung dari manuskrip yang bukunya usianya sudah 200 tahun, 300 tahun. Saya tak baca buku sejarah. Kenapa? Karena buku sejarah hari ini banyak sekali didistorsikan oleh Belanda. Jadi, saya punya majelis namanya MAPEMA, Majelis Pengajian Manuskrip Aceh, itu sudah 3 tahun. Dari situ kami belajar itu, nama asli Iskandar Muda, perannya dan seterusnya itu. Maka kalau orang bertanya, saya ahli sejarah, bukan. Saya sampaikan apa yang pernah saya baca dalam beberapa manuskrip yang umurnya sudah sangat tua. 200 tahun, 300 tahun, bahkan 400 tahun. Nah, kita tak perlu berlama karena kita ingin melihat. Hari ini PR kita malam ini adalah seberapa jayanya itu Iskandar Muda. Sehingga banyak orang kalau mengenal namanya tapi kurang tahu sejarahnya. Dia orang tanya, Iskandar Muda itu siapa sih? Raja. Raja gimana? Enggak tahu, pokoknya saya raja aja. Padahal beliau bukan raja. Beliau seorang alim ulama yang sehingga menjadi raja. Hati-hati, itu didistorsikan oleh Belanda. Saya ulangi lagi, nanti ini yang saya baca ini bukan buku sejarah saya baca, tapi manuskrip yang saya minta kirim dari Malaysia. Itu ada jamaah saya dari Malaysia, ahli sejarah. Di sana itu museum Malaysia itu banyak sekali manuskrip Aceh. Hampir 500 buah. Saya minta kirim itu. Sekali kirim 2 giga. Padahal manuskrip saja. 2 giga, 4 giga tak sanggup di laptop. Apa namanya ini, tabnya. Jadi saya kutip beberapa kesimpulan saja. Pertama, apa yang membuat Portugis sangat suka ke Aceh? Sampai nanti masuk Belanda hingga Jepang. Saya ingin kutip kalimat seorang armada Prancis. Namanya, ini saya buka tab biar enak, jadi sejarahnya itu tertata. Nanti kalau tak buka ini lupa kita tahun-tahunnya. Ini tulisan saya sendiri. Saya kutip beberapa manuskrip, saya buat tulisan sendiri. Ada satu armada Prancis, ini persaksian beliau ini, langsung bertemu Iskandar Muda. Beliau ungkapkan itu, Iskandar Muda itu bagaimana orangnya. Nama beliau itu Agustin de Bellieu dari Prancis. Beliau berkunjung ke Aceh tahun 1621. Apa kata beliau saat kami ke Aceh itu? Ini kesimpulannya, panjang dia cerita. Kami temukan seorang Raja Iskandar Muda, itu beliau punya 600 buah kapal perang.
600 buah kapal perang. Bayangkan 600 buah. Di mana mau ditaruh itu? 600 buah. Ini persatuan dari armada Prancis langsung. Kemudian beliau maksudnya Iskandar Muda itu punya 900 ekor gajah perang. Untuk perang. 900 ekor gajah. Kemudian militernya Iskandar Muda itu begitu canggih dan berteknologi. Teknologi tentu di masa itu. Dan adat istiadat Islam ini penting. Adat istiadat Islam itu dijaga ketat oleh Iskandar Muda. Yang ngomong ini Agustin de Beliau, Laksamana Armada Prancis. Nah, inilah yang membuat nanti dunia itu melirik Aceh. Apa yang diliriknya? Pertama, lada. Karena harga emas waktu itu belum mahal. Lada itu dianggap lebih penting dari emas. Dan diakui satu-satunya penghasil lada terbesar di dunia Aceh Darussalam. Nah, inilah nanti yang menjadi Portugis masuk ke Aceh, ingin memonopoli hasil kekayaan Aceh. Lalu apa yang terjadi di situ? Bahkan dicatat dalam sejarah itu, di masa itulah 5 kerajaan Islam terkuat sedang berlangsung. 5 kerajaan Islam terkuat sedang berlangsung. Ini saya temukan dalam catatan sejarah yang pernah dibuat diskusi di Medan tahun 1972 oleh sejarah Aceh. Itu mereka ke Medan membahas tentang sejarah Aceh khususnya. Data ini saya ambil. Yang pertama, yang sedang berlangsung masa itu, ibu-ibu, kerajaan Islam terkuat di dunia ini, Turki Utsmani. Turki Utsmani. Yang kedua, dinasti Maroko di Rabat, Afrika Utara. Yang ketiga, dinasti Sassanid, Isfahan, yang ada di Persia, Timur Tengah. Yang keempat, dinasti Mongol di Agara, yaitu berada di India. Baru yang terakhir disebut dinasti Alaidin, kerajaan besar Aceh Darussalam, Asia Tenggara. Inilah 5 kerajaan yang sedang berlangsung saat itu, tengah berjayanya, tengah kuat-kuatnya itu. Alhamdulillah. Dari sini saja kita sudah tahu bahwa Aceh dulu begitu dikenal di dunia. Tapi hari ini kan nggak begitu kan. Hari ini terkenal korupsi nomor 2. Termiskin lagi. Nah, ini menjadi pelajaran bagi anak-anak kita nanti, ibu-ibu. Jelaskan sejarah pada anak-anak agar mereka itu semangat juang Islam itu kembali. Nabi itu kan kalau sedang gundah, Allah tegur Nabi kan. Bagaimana Allah tegur Nabi? Wa naqussu 'alaika min amba'i rusul. Muhammad, kuceritakan kepadamu tentang umat-umat terdahulu. Apa fungsinya? Manuthabbitu bihi fu'adak Muhammad. Agar hatimu tentram. Nah, sudah. Nah, mari sekarang kita jelaskan dulu nama asli Iskandar Muda. Saya ingin sebelum saya masuk, saya ingin jelaskan dulu. Kenapa temanya Iskandar Muda? Padahal ada sultan lain kan? Sultan Ali Muwayyad Shah ya. Ada Sultan Malikus Soleh, ada Sultan Iskandar Sani, kan gitu. Kenapa Iskandar Muda? Karena sejarawan sepakat, termasuk Abu Hamka sendiri, Aceh masa kejayaan, masa emasnya itu terjadi pada Iskandar Muda. Nah, dari Malikus Soleh, Samudra Pasai, itu masa keemasan berjaya, semuanya berjaya. Militernya, emasnya, hasil buminya itu masa Iskandar Muda. Baik, sekarang ayo kita belajar dari biografi beliau dan bagaimana cara beliau membuat sistem dakwah untuk orang Aceh sehingga orang Aceh itu maju. Nah, ini saya baca biar ini. Saya mulai dari nama dulu. Siapa nama asli Iskandar Muda? Nah, ini banyak kadang-kadang orang tidak tahu. Dibilang Iskandar Muda itu nama asli. Enggak. Saya ambil dari ada satu kitab udah tua itu kitab itu dibuat tahun 17 sekian. Udah berapa tahun tuh? 300 ada? 300 tahun ya? 300 tahun lebih ya? Itu di dalamnya, di mukaddimahnya itu tertulis nama asli Iskandar Muda itu Pocut Sulaiman. Nah, Pocut Sulaiman. Dari mana saya tahu ini? Saya tulis lagi situ.
Nama manuskrip Aceh namanya Safinatul Hukam, karya Qadhi Faqih Jalaluddin, Ali Asara halaman 8. Tinggal buka itu, tinggal ini aja. Kemudian di dalam Qunun Muqta Alam, nama beliau Sulaiman Muqta Alam. Ya, ini nyanyi video nya. Tengok nya narun tanya sona asli orang muda. Hana fum, menali. Harus bisa jawab, ini raja kita, harus berterima kasih, ribuan terima kasih kepada beliau, karena beliaulah yang telah membuat Aceh menjadi kerajaan terkuat di dunia nomor 5. Oh, jangan main-main dengan orang Aceh. Jangan jauh-jauh. Indonesia merdeka juga karena orang Aceh. Bagaimana dulu Soekarno tahun 1904 berapa itu? 48, 4 berapa itu? Yang datang ke Hotel Aceh itu. Kan minta bantu sama orang Aceh kan. Sehingga ulama semua mufakat bantu kasih pesawat, 3 pesawat. Saya baca di situs Aceh Cyber, sekarang tak ada lagi Aceh Cyber, itu udah entah diblokir atau gimana. 3 pesawat itu. Salawah 001, 002, 003. 003 hilang, nggak tahu lagi jejaknya di mana. Yang ada 001, 002. Nah itu jangan main-main dengan orang Aceh. Ya. Kalau sekarang tak apa, main-main lah. Sekarang udah lalai semua orang. Mana tahu lagi dia. Sholat tak ada lagi, main chip terus-terusan, warung kopi. Ya. Nah, ini tujuan kita mau belajar sejarah inilah ini. Agar kita tahu dan kita ajarkan kepada anak kita. Yang kedua, Iskandar Muda, raja kita ini, raja yang terkenal ini, beliau lahir di Banda Aceh tahun 1593. Nah, itu tak perlu panjang di situ karena lahir beliau di Banda Aceh. Saat itu bukan disebut Banda Aceh kan? Ya, waktu itu Bandar namanya atau Kutaraja. Siapa nama ayahnya? Saya urutkan di sini. Ini saya urutkan ayah-ayah dan kakeknya yang terkenal itu. Dalam beberapa catatan saya tulis ibu-ibu, ini ibu-ibu harus ingat, harus pahami. Iskandar Muda itu namanya Sulaiman bin Sultan Mansur Shah. Nah, Sultan Mansur Shah ini berjihad, dia pergi ke di Pulau Kampai. Kampai itu di daerah Langkat. Itu melawan Portugis, karena Portugis tahun 1511 sudah masuk menguasai Malaka. Di situ berperang ayahnya Sultan Mansur Shah, ayah Iskandar Muda. Tapi syahid beliau di sana di Langkat. Nah, ayah Sultan Iskandar Muda itu Sultan Mansur Shah, kakeknya Sultan Abdul Jalil. Sultan Abdul Jalil ini, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, itu beliau menjadi raja di Haru Sumut. Jadi saya tanya waktu itu ke rumah Ustaz Abdul Somad, kebetulan waktu itu saya dakwah di sana. Kebetulan saya pergi ke rumah beliau, saya tanya sejarah dan intinya beliau berterima kasih kepada orang Aceh karena untung ada kerajaan Aceh dulu yang menyelamatkan Riau saat itu, Sumut. Kalau tidak, maka saat itu kota itu akan dikuasai musuh. Nah, itu. Kemudian Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar. Sultan Alaiddin Riayat Shah Al-Qahar ini punya 4 anak. Keempat anaknya ini itu pergi ke daerah Sumut, ke kota Haru. Itu pergi ke Sumut menyebarkan Islam sampai menjadi raja. Nah, jadi orang dulu itu nggak nongkrong aja di Aceh, pergi menyebarkan Islam. Nah, jadi kalau kita kan nggak gitu kan, menyebarkan virus. Orang dulu itu anak-anak Sultan Ali bin Shah Al-Qahar itu menyebarkan Islam sampai ke Haru dia pergi. Nah, itu. Barulah yang terakhir kakeknya Iskandar Muda itu adalah Sultan Ali Muwayyad Shah. Nah, itu kuburannya di dekat pendopo gubernur kan ya? Masuk dalam itu. Nah, itu pergilah, kalau belum pergi ziarah situ. Bilang sama beliau, terima kasih Tengku, udah selamatkan Aceh dan membuat Aceh menjadi nama terbaik. Nanti orang tanya, itu dengar nggak dia? Dengar lah. Kalau enggak, untuk apa Nabi ajarkan baca doa masuk kubur? Ya, ya. Nah, dia baik. Sultan Ali Muayyad Shah itu siapa? Itu adalah kakeknya Iskandar Muda, di atasnya lagi, yang pertama kali membuat kerajaan Aceh
Nah, kalau ibu tanya, siapa yang pertama kali buat kerajaan Aceh Darussalam? Sultan Ali Muwayyad Shah. Terus ujungnya itu kakek-kakeknya lagi bertemu ke Sultan Muhammad Shah dari Turkistan. Itu nenek-nenek Iskandar Muda ini. Dari Turkistan. Dan dari Turkistan nanti terus ke atas lagi bertemu dengan Alexander the Great. Tahu Alexander the Great? Iskandar Zulkarnain. Nah itu. Nah, ini dia nih. Darah Iskandar Muda itu darahnya itu gennya itu sampai ke Iskandar Zulkarnain. Tahu Iskandar Zulkarnain kan? Yang mengkebumikan Ya'juj Ma'juj. Justru Zulkarnain itu. Nah, kita baru tahu sekarang ternyata Iskandar Muda punya darah sampai ke sana. Nah, inilah silsilah beliau. Siapa nama ibu kandung beliau? Ibu kandung beliau itu Putri Indrawangsa. Putri Indrawangsa binti Dayang Mansur. Siapa Dayang Mansur? Asli orang Bugis, pergi ke Mekah. Saat sampai ke Mekah, beliau pulang, baru sampai ke Pidi, mau menuju ke Bugis sana, sampai ke Pidi itu diterjang oleh angin laut, rusak perahunya Dayang Mansur, maka diselamatkan oleh Mentro Manggalang kalau salah saya itu. Di Pidi ada Manggalang ya? Ada ya? Nama wilayah ya? Ada ya? Itu Mentro Manggalang itu. Jadi orang Bugis itu menunggu kedatangan Dayang Mansur. Dayang Mansur itu seorang ulama besar, asli orang Bugis. Begitu saya baca catatan sejarah. Ini sejarah yang saya bilang ini itu dibahas di Medan tahun 1972 oleh seluruh sejarawan Indonesia, termasuk dari Aceh sendiri. Jadi karena diterpa angin kapal Dayang Mansur, maka Dayang Mansur itu diselamatkan oleh Mentro Manggalang itu. Lalu Dayang Mansur tulis surat untuk dikirimkan ke Bugis, memberitahu bahwa beliau masih hidup dan tolong membawa 300 ulama ke sini. Beliau ditulis. Setelah ditulis, maka orang Bugis berangkat. 300 ulama itu berangkat, mau jemput Dayang Mansur untuk bawa pulang ke Bugis. Sampai ke Pidi. Bagaimana Dayang Mansur? Kita pulang atau kau tetap di sini? Kata beliau, biarkanlah aku tetap di sini saja. Ya, karena beliau sudah menetap di situ, 300 ulama Bugis tadi pulang. Nah, inilah nanti yang disebut oleh orang-orang kita hari ini, Dayang Mansur itulah Tengku Cik di Rebaya. Itu dia. Ya, Tengku Cik di Rebaya. Tengku Cik di Rebaya itu punya anak. Namanya Putra Sani. Putra Sani inilah yang nanti menjadi istri pertama Sultan Al-Imam Al-Adil Iskandar Dari situlah nanti muncul dua orang anak yang sangat berjasa. Yang pertama dibunuh oleh ayahnya sendiri, yaitu Merah Pupuk. Yang kedua yaitu Ratu Safiyatuddin. Nah, itu Dayang Mansur namanya. Nah, sudah. Kemudian saat Iskandar Muda lahir, ini yang saya baru dapat nih. Baru saja saya dapat. Kira-kira ada 2 bulan yang lalu. Saat saya mengajar itu, ada satu kitab sudah tua sekali, tapi bekas, yang tua tak boleh dipakai kan, karena dimuseumkan. Saya dapat fotokopinya. Itu kitab, di sini saya baca, di sini saya tulis langsung. Oleh seorang faqih namanya Jalaluddin At-Tarusani. Beliau tulis kitab namanya Safadatul Hukam. Itu isinya hukum pidana perdata Aceh, Kerajaan Aceh Darussalam. Saya buka-buka, saya lihat di mukaddimah itu entah halaman Romawi X1 X berapa itu? Halaman berapa? Halaman Romawi X 1X. Hah? 19 ya? 19 ya. Jadi saya baca di halaman sebelah kanan, Iskandar Muda waktu baru lahir itu kakeknya buat acara, yaitu Sultan Abdul Jalil buat acara di istana. Diundanglah seorang raja dari Perak, namanya Sultan Mansur Shah bin Ahmad Perak. Yang nanti Sultan inilah yang menurunkan anak, namanya Iskandar Sani.
Sultan Ahmad Perak tu. Nah, diundanglah oleh kakek Iskandar Muda untuk datang ke Istana Darussalam di sini, maksudnya di Kerajaan Aceh Darussalam. Datang beliau, lalu beliau menyuruh Sultan Mansur Shah untuk nepu cicap ane, atau apa namanya itu, cicap. Bahasa Indonesia boleh? Cicap. Cicap, akikah ya. Akikah namanya. Ini Iskandar Muda baru umur 7 hari itu. Datang Sultan dari Perak, khusus datang untuk memberi akikah kepada Sultan Iskandar Muda. Itu baru hari yang ke-7. Saya tulis. Diberi air zam-zam dulu. Ini ditulis tata caranya. Sampai tata caranya disebut. Dikasih air zam-zam ke Sultan Iskandar Muda waktu kecil itu, waktu masih bayi. Kemudian dikasih kurma, anggur, dan dia berdoa. Nah, ini menarik. Ini menarik. Waktu berdoa itu dia bilang, inilah Pocut Sulaiman Iskandar Muda Mukuta'alam yang akan memimpin kerajaan Aceh ke depan. Masih kecil, masih umur 7 hari. Setelah dia beri akikah, dia pecicat, dia berdoa, ya Allah, sampai nanti dia sebut di depan kakek Iskandar Muda, inilah orang Pocut Sulaiman yang suatu saat akan menjadi raja kerajaan Aceh Darussalam. Ternyata terbukti menjadi raja beliau, dan sekaligus waktu jadi raja betul-betul raja lagi, nggak main-main tuh. Setelah itu maka datanglah seorang ulama. Saya teliti, ini nggak tahu dari mana beliau ini, namanya Syekh Abul Khairi. Ini PR bagi saya juga untuk saya lihat Abu Khairi itu siapa. Ini saya baca di manuskrip Aceh, namanya Safinatul Hukam. Kalau mau manuskrip itu sekarang ada ahli asara sama saya ada, kalau mau tebal segini itu. Datang Syekh Abul Khairi, dikasih juga akikahnya. Lalu seorang ulama, ini juga fair bagi saya, siapa beliau saya tak tahu nih, namanya Syekh Muhammad Yamin. Jadi dua, Syekh Abul Khairi, Syekh Muhammad Yamin. Beliau berdoa enggak, dan kalimatnya menarik. Kata beliau, Sulaiman ini katanya, ini Sulaiman ini suatu saat insya Allah akan menjadi raja besar. 3 orang yang mencicapkan Iskandar Muda, 3 orang itu juga lah yang berdoa atas beliau. Bukti orang dulu kalau berdoa itu ijabah. Kenapa hari ini orang kalau berdoa tak ijabah? Haramnya banyak sekali di perut. Nah, inilah yang membuat kita doa, ya Allah beri aku mobil Innova 1. Enggak sampai. 2 tahun tunggu enggak dapat. 3 tahun enggak juga. Kenapa? Dunia dapat Allah nadi juga. Gimana coba? Itu salah Allah atau salah kita? Salah kita. Kenapa doa kita tidak diijabah? Itu Nabi sendiri yang bilang itu. Wa masyrabuhu haram. Gitu. Wa mat'amuhu haram. Gimana doa mau dijabah kalau perutnya isinya haram? Orang dulu. Ya, baik, lanjut. Ternyata Iskandar Muda itu punya saudari kandung namanya Putro Ratna Jauhari. Nah, itu hasil, berarti ayah beliau Sultan Mansur Shah, ibunya Iskandar Muda yaitu Iskandar Muda tadi siapa namanya tadi? Nama ibunya Putri Indrawangsa. Lahirlah 2 anak, Iskandar Muda 1, lalu saudara kandungnya, adiknya namanya adalah Putro Ratna Jauhari. Ini juga fair bagi saya, nanti saya lihat lagi apa perannya Putro Ratna Jauhari ini bagi kerajaan Aceh Darussalam. Nah, kemudian Iskandar Muda itu waktu kecil umur 7 tahun itu dilatih gajah sama kakeknya. Nah, ini menarik. Ternyata anak-anak dulu itu gajah latihannya. Kita mainan apa itu, mobil-mobil itu ya. Dulu itu Iskandar Muda umur 7 tahun dikasih gajah, anak gajah warna putih. Itu naik Iskandar Muda itu. Dilatih sama kakeknya cara berperang. Maka dalam riwayat sejarah Iskandar Muda itu dia sama seperti anak-anak kecil biasanya, tapi beliau sering sendiri. Beliau itu misalnya main di laut, beliau ambil pasir, beliau buat istana itu di pasir. Pergi ke laut dia, misal di bina-bina laut ya. Dia gali-gali itu pasir, dia buat seperti istana.
Dia menarik, setelah dia buat seperti sana, dia ambil senjata kayu, itu dia berperang sama temannya situ. Untuk memperebutkan istana buatan Iskandar Muda tadi. Itu umur 7 tahun. Jadi logika beliau dan kekuatan beliau dalam strategi perang itu dari umur 7 tahun sudah ada. Siapa yang paling berjasa saat itu? Yang mendidik beliau yaitu Sultan Abdul Jalil. Nah, itu strategi. Makanya beliau nanti dikenal sebagai pahlawan yang betul-betul perang itu nggak pernah, insya Allah nggak pernah gagal. Walaupun ada beberapa hal yang gagal kita akan baca. Nah, lalu kalau dalam menuntut ilmu agama, beliau berguru kepada Tengku Cik Diribe. Beliau pergi ke PD. Beliau pergi ke PD belajar kepada Tengku Cik Diribe. Situlah beliau tahu ilmu nanti. Maka ketika beliau tahu ilmu, beliau buat buku khusus. Di sini sudah saya cantumkan buku saya ini. Nah, ini buku khusus ini beliau tulis atau Qanun Muqta Alam bisa di-download. Sebelum memerintah, kata beliau, harus punya 2 ilmu. Ilmu akhirat, ilmu dunia. Saya penasaran waktu saya baca itu. Ilmu akhirat itu apa aja? Disebut oleh beliau itu. Sampai ilmu qiyas, ilmu usul fiqh, ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu ijma. Itu dijelaskan oleh beliau itu. Jadi saya berpikir kalau beliau begitu cara memberi nasihat kepada yang raja-raja lain, tentu beliau seorang yang alim. Kalau begitu ahli Al-Quran, Iskandar Muda itu juga pandai dalam Al-Quran, hadis, ijma dan qiyas. Coba nanti download di Google, tulis saja download Qanun Muqta Alam. Nanti buka halaman 3, halaman 2, coba lihat itu susunan Iskandar Muda. Beliau menyusun struktur Undang-Undang Dasar Kerajaan mulai dari qiyas. Qiyas dibagi lagi sama beliau. Qiyas Aulawi, qiyas Syabah, entah apa qiyas itu. Ilmu-ilmu ini biasa di hidayah itu belajar. Berarti beliau alim kan? Alim kan? Nah, ini mohon maaf, keturunan raja khususnya masih ada sekarang. Kalau tak lagi alim, didiklah anak menjadi orang alim. Nah, itu dia ya. Tengku Cik Diribe yang sangat berjasa mendidik beliau. Baik, langsung istri Iskandar Muda ada 4 orang. Yang pertama anak langsung Tengku Cik Diribe namanya Putrasani binti Tengku Diribe. Yang kedua Putra Meligo Syarifah Al-Habsyi. Inilah nanti cikal bakal ada gennya Rasulullah dari pernikahan beliau dengan Putra Meligo Syarifah Al-Habsyi. Itu keturunan Nabi itu. Nah, itu ada. Iskandar Muda itu bukan keturunan Nabi, tapi hasil perkawinan beliau dengan salah seorang keturunan Nabi yang anak-anak nanti terdapat gennya Rasulullah SAW. Itu Putra Al-Habsyi. Nah, kemudian yang ketiga Putra Kamaliyah, Putra Pahang. Nanti saya jelaskan kenapa beliau bisa menikah dengan Putra Pahang. Sekarang diputar balik sejarahnya. Katanya Iskandar Muda itu suka banyak istri. Buktinya istrinya banyak. Putri Pahang lah, siapa lagi lebih banyak. Ini beginilah cara Belanda itu menjajah kita sampai 7 turunan. Padahal beliau waktu ke Pahang itu menguasai Pahang, saat itu beliau target ingin menghancurkan Portugis di Malaka, beliau itu ke Pahang. Sampai di Pahang, kerajaan Pahang itu runtuh di bawah beliau, maka pihak Pahang meminta agar diperistrikan salah seorang putri desa di sana agar kesinambungan kerajaan Aceh terjadi. Bukan Iskandar Muda cari banyak istri lalu menikah, enggak. Nah, ini bahaya nih. Baik ya, nanti kita akan baca itu ya. Yang terakhir Siti Ungu Putri Inai. Itu istri yang keempat beliau. Baik, kemudian saya buka manuskrip Bustanus Salatin. Saya lupa bawa Bustanus Salatin. Di tab saya ini ada Bustanus Salatin, itu manuskrip yang dibuat oleh Syekh Nuruddin Araniri. Beliau hidup semasa dengan Iskandar Muda. Kalau begitu, Bustanus Salatin ini dibuat oleh beliau 4 tahun setelah Iskandar Muda tidak menjadi raja lagi. Beliau tulis sampai habis tentang Iskandar Muda. Nah, saya bacakan. Manuskrip Bustanus Salatin bab ke-13. Nah, itu halaman ke-27. Beliau bilang begini, Iskandar Muda itu orangnya, kata beliau ini, kata Syekh Nuruddin Araniri, beliau itu orang yang perkasa. Gimana nggak perkasa? Tadi aja Agustin tadi datang lihat Iskandar Muda punya
600 kapal laut, 900 gajah. Bayangkan itu. Perkasa itu, tegar, tegas. Kemudian bijaksana, kata beliau, Syekh Nuruddin Araniri. Kemudian haibat segala kelakuan. Haibat itu maksudnya beliau kalau berperilaku akhlakul karimah itu ada padanya. Enggak mentang-mentang lagi berkuasa dia korupsi semua uang rakyat, enggak begitu. Itu haibah namanya. Kemudian ini dia yang terakhir beliau bilang masyhur namanya di negeri yang besar-besar. Itu kata Syekh Nuruddin Araniri. Namanya itu terkenal nanti. Baik, kita langsung saja ke ini ya, ke apa nama itu? Dakwah beliau Iskandar Muda menyebarkan Islam. Nah, saya bacakan. Jadi setelah Sultan Ali Riayat Shah itu beliau itu ayahnya Sultan Alauddin Riayat Shah Saidul Mukammil. Karena Aceh ini punya nama dua. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahar, anak Sultan Ali Muqayyad Shah. Ada satu lagi sama juga namanya, Sultan Alauddin Riayat Shah Saidul Mukammil. Anaknya namanya Sultan Ali namanya. Sultan Ali ketika tahun 1511 itu Malaka sudah masuk Portugis. Kemudian Portugis masuk ke Aceh ingin memonopoli hasil lada Aceh. Namun oleh Sultan Ali karena nggak mampu, beliau tak bisa meruntuhkan kekuatan mereka, maka beliau diturunkan. Naiklah Sultan Iskandar Muda. Nah, ibu-ibu tahu umur berapa waktu itu Iskandar Muda jadi raja? Setelah Sultan Ali turun. Di sini saya hitung itu karena kan dalam manuskrip itu nggak dijelaskan tahun Masehi, tahun Hijriah, dijelaskan tahun Hijriah. Saya konversikan ke Masehi. Saya hitung. Iskandar Muda jadi raja menggantikan Sultan Ali Riayat Shah bin Sultan Alauddin Riayat Shah, umurnya 14 tahun. 14 tahun Iskandar Muda jadi raja. Dan dalam undang-undang dasar kerajaan Aceh, syarat menjadi raja harus punya 2 ilmu. Begitu kan alim itu, seperti saya bilang tadi. Ini coba buka Qanun Mutalab. Ingin menjadi raja? Ya, saya mau jadi raja. Harus punya 2 ilmu. Pertama, ilmu akhirat, ilmu dunia. Ilmu akhirat apa? Harus punya ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu ijma, ilmu qiyas. Semua ilmu itu ada di daya. Wah, saya nggak bisa. Kalau nggak bisa, jangan jadi raja. Itu aturan Iskandar Muda. Kalau begitu, umur 14 tahun beliau dinobatkan oleh raja lain menjadi raja. Pertama, di sini kita melihat beliau alim. Kenapa? Karena syarat menjadi raja harus punya ilmu akhirat. 14 tahun. Saya catat di sini, beliau menjadi raja hari Rabu 6 Zulhijjah tahun 1607. Nah, dari mana saya ambil catatan itu? Dari Bustanus Salatin. Bab ke-13 halaman 29. Itu nanti lengkap datanya. Kalau Anda orang mau bantah yang saya tulis ini nggak bisa. Kenapa? Saya baca langsung ke manuskrip. Nah, sama saya ada manuskrip asli 7 buah itu, tulisan asli. Nah, baik. Nah, sekarang kita bahas strategi. Waktu Portugis itu masuk ke Malaka, oleh Iskandar Muda ini sudah dianggap berbahaya karena ingin dimonopolikan oleh Portugis ke Aceh, diambil hasil ladanya. Maka beliau susun strategi. Nah, di sini ditulis, saya simpulkan saja. Jadi ketika itu Iskandar Muda setelah 4 tahun menjadi raja, umurnya 18 tahun, maka beliau berangkat terlebih dahulu ke Delhi. Ini saya jelaskan, saya buat petanya. Dari Banda Aceh, ini beliau ingin menghempas Malaka dari tangan Portugis. Apa sebabnya beliau ingin menghancurkan Portugis? Karena Portugis sudah berbahaya bagi kondisi Aceh. Portugis sudah masuk. Maka cara Iskandar Muda unik. Beliau hantam terus ke pusatnya. Umur 18 dah. Kalau kita kan kayak gitu kan, menyong-dayong kan, atau ibu-ibu lah ente ya raya ente kan. Kemudian ada ibu-ibu lah ente raya ente kan. Iskandar Muda, ibu-ibu sekalian, itu beliau umur 18 tahun, beliau langsung menuju ke pusat Portugisnya, berada di Malaka.
Itu 1617 beliau berangkat itu. Itu jauh sekali beliau berangkat. Nah, bagaimana cara berangkatnya? Beliau kuasai dulu di Delhi. Itu Delhi ada wilayah, langsung sekarang mudah ke Delhi itu. Di Delhi beliau menguasai Delhi untuk agar Portugis tidak masuk daerah Sumatera lewat Delhi. Setelah dari Delhi beliau masuk ke Johor, lintas sana ini Aceh misalnya. Ini kan wilayah Aceh kan? Ini kan Aceh. Ini Aceh. Ini di atasnya itu Malaysia nih. Ini Malaysia. Ini kan peta. Kalau kita buka peta ini Aceh, ini Malaysia ini. Beliau ini Banda Aceh, sini Banda Aceh. Beliau berangkat ke Delhi sini, di Delhi sini. Ini canggih sekali strategi beliau umur 18 tahun. Kenapa beliau kuasai Delhi dulu? Agar nanti Portugis tidak lari ke sini. Karena itu tempat strategis Portugis bisa masuk untuk membalas kekuatan Iskandar Muda. Setelah dari Delhi tahun 1617 tadi, beliau masuk ke Johor. Di Johor itu di paling bawah Malaysia itu. Johor paling bawah Malaysia tahun 1613. Ya. Setelah itu dari Johor langsung ke Riau. Setelah dari Riau barulah Iskandar Muda mencoba menghantam Portugis di Malaka tahun 1615. Apa yang terjadi? Malaka waktu itu berteman atau berkoalisi berkoalisi dengan beberapa kerajaan termasuk dari Johor, dari Kedah, dari Perak bantu Portugis. Karena waktu itu mereka diancam oleh Portugis, kalau tidak bantu maka dibunuh. Dan ternyata gagal. Iskandar Muda tidak bisa menguasai Malaka. Apa yang membuat Iskandar Muda waktu itu gagal? Ternyata di Kedah belum dikuasai. Nah, ini kembali lagi, ini Malaysia nih, ini Malaysia nih. Ini Johor di sini. Ini Johor di sini. Kedah di sini. Ini Johor, di sini Pahang, di sini Kedah, di sini Malaka. Malaka di sini tengah, di sini Sumatera. Nah, ini data Malaysia. Ini Johor, di sini Pahang, baru di sini Kedah, di tengah Malaka. Apa yang membuat mereka Iskandar Muda gagal? Karena Kedah tidak dikuasai. Saya mau cerita ini unik. Beliau pulang ke Aceh. Saya mau cerita ini wajib dengar. Pulang ke Aceh, apa yang diperbuat oleh Iskandar Muda? Beliau siapkan tentara Aceh. Bagaimana cara menyiapkannya? Pertama, setiap negeri yang ditaklukkan Iskandar Muda wajib buat masjid. Nah, ini unik. Tadi kan Riau, Johor, itu kan di bawah kuasa Iskandar Muda. Buat masjid. Buat terus masjid. Yang kedua, setelah buat masjid, Islam terus harus berseru di situ. Seru Islam, mengajar Islam. Yang ketiga, menyuruh rakyat wajib sholat 5 waktu. Ini yang nggak ada pada pemimpin kita. Ini yang membuat rakyat kita ini hancur-hancuran karena sholat 5 waktu tak. Ya, jadi dari mana saya baca itu? Saya baca di Bustanul Salatin bab ke-13 halaman 28 sampai 29. Otentik datanya. Kemudian beliau menyuruh rakyat semuanya puasa Ramadan. Itu wajar lah, karena kita juga tahu hari ini banyak orang yang suruh puasa Ramadan. Yang uniknya bukan puasa Ramadan saja, puasa sunnah. Seluruh rakyat di Johor ada masjid, umumkan puasa sunnah. Di Banda Aceh, ini sini, Kutaraja, ada masjid, umumkan puasa sunnah. Kan bagus kan raja kita kan? Puasa sunnah. Apalagi yang terjadi? Jangan pernah rakyat minum arak. Di sumber kehancurannya. Kemudian jangan main judi, dan beliau buat Baitul Mal. Setiap daerah ada Baitul Mal. Kemudian beliau lihat terakhir adat usyur. Adat usyur itu begini. Misalnya ini kan laut ini. Ini kan laut. Di sana itu ada kapal asing datang untuk transit ke Aceh. Dulu misalnya. Waktu ingin pulang, itu setiap yang transit ke Aceh harus punya adat usyur. Adat usyur itu harus punya 1/10 dari setiap dagangan yang ada pada kapal dagang asing. Itu namanya adat usyur. Itu dikasih itu ke Iskandar Muda. Kemudian, apalagi, ini strategi beliau. Tadi kan gagal melawan Malaka kan, Portugis. Beliau pulang kepada Aceh, beliau terapkan ini. Beliau buat masjid, jangan main judi. Saya lihat Iskandar Muda ini
sama seperti Muhammad Al-Fatih. Siapa pernah lihat sejarah Muhammad Al-Fatih? Yang ingin menerobos apa itu? Apa namanya itu? Konstantinopel kan ya? Hampir 2 kali beliau menerobos, nggak bisa kan? Apa yang terjadi? Beliau pulang, beliau puasa. Dia suruh bala tentaranya berpuasa dan jangan berbuka dulu. Tengah malam tahajud, setelah tahajud angkat kapal sama-sama, naik gunung turun gunung. Gimana caranya angkat kapal naik gunung turun gunung? Beliau selalu minta doa pada gurunya ini. Sama kisahnya ini. Seperti Muhammad Al-Fatih. Nah, barulah beliau, ini unik. Beliau itu ya? Oh, udah habis waktu ya. Baik, saya minta 5 menit lagi. Baik. Ini agak habis waktu ya. Jadi ini unik. Iskandar Muda setiap hari Jumat itu beliau bawa duit di kantong. Setiap hari Jumat. Saya baca di Bustan Salatin. Setiap hari Jumat beliau bawa duit itu di kantong. Kadang nanti ada ajudannya. Itu kalau lewat orang fakir miskin dikasih. Kasih. Misalnya salat Jumatnya di mana? Di sini, masjid ini. Itu sekarang Muda dari Simpang Surabaya, itu bawa duit beliau. Lewat fakir miskin dikasih lagi. Nah, itu unik sekali beliau. Dan beliau memang sangat sayang pada rakyat. Dan beliau nggak mau melihat rakyat itu menderita. Maka saat itulah Aceh memang dikenal sebagai negeri yang kaya raya, yang rakyatnya insya Allah tak ada yang miskin. Alhamdulillah. Karena waktu sudah habis, saya ingin bilang bahwa aturan Iskandar Muda ini itu dibuat dalam satu namanya Qanun Muqta Alam. Dan Qanun Muqta Alam itu sayangnya dipakai bukan di negeri kita, tapi dipakai di negeri orang lain. Di mana itu? Brunei Darussalam. Dan sekarang Brunei Darussalam satu-satunya negeri yang pakai Qanun Muqta Alam punya Iskandar Muda. Tak ada satupun orang miskin di sana. Tak ada satupun orang menderita di sana. Alhamdulillah. Baik, sampai sini. Alhamdulillah, baik, terima kasih kita aturkan kepada guru kita Al-Mukarram Abuya Habibie Muhyiddin Wali yang telah menyampaikan begitu panjang lebarnya. Rasanya kok kita terkesima ya mendengar kajian ataupun mendengarkan pemaparan dari beliau yang mungkin selama ini kita tidak pernah mendengar, baik mulai dari bangku SD sampai dengan kita di universitas. Jadi alhamdulillah malam ini banyak hal yang kita dengar ataupun baru saja kita ketahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan Sultan Iskandar Muda Muqta Alam. Jadi mungkin banyak ilmu yang kita dapatkan hari ini yang bisa kita turunkan, kita sampaikan kepada putra-putri kita ataupun generasi Aceh berikutnya. Terima kasih Ibu. Ini juga sebagaimana telah kita sampaikan di awal tadi, bahwa acara kegiatan kita ini di samping kita dapat menyaksikan secara langsung di Taman Masjid Haji Kecil Lemik, dan juga dapat menyaksikan melalui kanal YouTube Masjid Haji Kecil Lemik yang senantiasa menyiarkan setiap kegiatan yang kita laksanakan di Masjid Haji Kecil Lemik. Baik, ada banyak pertanyaan yang telah masuk, namun mungkin ada yang pertanyaan yang sama bisa kita gabung dalam satu sesi pertanyaan. Pertanyaan pertama Ustaz, apakah masih ada keturunan Iskandar Muda sampai sekarang di bumi Aceh ini ataupun dimanapun? Masih adakah keturunan daripada Iskandar Muda? Itu satu. Yeah. Yang kedua pertanyaannya, apakah putra Iskandar Muda itu benar-benar dipancung? Yeah. Mungkin yang ketiga, biar satu pertanyaan ini, yeah. Di manakah tempat dikebumikannya yang sesungguhnya Sultan Iskandar Muda? Karena yang ada kuburan beliau sekarang di dekat Pendopo Gubernur katanya masih diragukan. Yeah. Terima kasih, silakan kita jawab 3 pertanyaan dulu, Ustaz. Silakan. Baik, yang pertama tadi anaknya, masih ada keturunan. Apakah masih ada keturunan Iskandar Muda hari ini? Ada, insya Allah ada. Saya baca saja sedikit selintas saja ya. Iskandar Muda itu dari cuma 2 istri yang punya banyak anak dan keturunan. Yang pertama beliau istri yang kedua yaitu Putra Maligo Syarifah Al-Habsyi. Itu nanti banyak keturunannya itu. Salah satunya nanti keturunannya Tengku Panglima Polim Cut Sakti.
Kemudian Sri Muda Perkasa Tengku Panglima Polim, Sri Muda Perkasa Tengku Panglima Polim, anaknya lagi Sri Muda Perkasa Tengku Panglima Polim Cut Ahmad. Kemudian Sri Muda Perkasa Tengku Panglima Polim Mahmud Cut Banta. Sri Muda Perkasa Tengku Panglima Polim Ibrahim Muda Raja Kuala. Sri Muda Perkasa Tengku Panglima Polim Mahmud Muhammad Daud. Kemudian barulah masuk nanti anak-anaknya lagi, yaitu Cut Nyak Bungsu, Tengku Bakhtiar Panglima Polim, Pocut Ernawati terakhir. Yang kemarin ke Jokowi itu tenaga sekarang muda itu, yang perempuan, siapa namanya itu? Hah? Ratna apa namanya? Yang bertemu dengan Jokowi kemarin. Yang perempuan itu kan? Itu masih ada itu. Itu dari, oh udah meninggal ya? Itu dia. Itu tenaga sekarang muda. Itu dari nenek-neneknya, yaitu Putro Maligo Al-Habsyi. Kemudian dari Siti Ungu Putri Inai itu sampai ke bawah juga. Saya tak baca. Yang terakhir adalah Sultan Kamal Abraham Abdul Jalil Rahmat Shah Sultan Asahan. Itu sampai ke Asahan itu. Keturunan sekarang muda banyak di Asahan. Dari Putri Inai. Kalau Putri Al-Habsyi di Aceh. Nah, yang kedua, apakah benar-benar putra Iskandar Muda di Pancuk? Oh ya, yang saya baca, Merah Pupuk itu memang dihukum mati oleh ayahnya sendiri. Tapi saya belum temui ini manuskrip yang otentik. Karena saya kalau baca sejarah itu anti saya baca sejarah hari ini. Buku hari ini itu banyak sekali distorsi Belandanya. Di situ masa dibilang sekarang muda bertengkar sama ayahnya, lalu pergi ke PD minta bantu sama pamannya, lalu dia akhirnya membunuh pamannya sendiri. Belanda buat. Jadi Merah Pupuk ini yang saya tahu, selama saya baca itu banyak sejarawan yang mengatakan di buku-buku ya, saya tak temukan di manuskrip, memang dibunuh sama ayahnya sendiri. Sebab karena mendapat kabar bahwa Merah Pupuk ini berzina dengan salah seorang istri daripada Menteri Kerajaan Aceh Darussalam. Maka ketahuan oleh ayahnya, dan sikap Iskandar Muda sama seperti Rasulullah. Rasulullah pernah bilang sama jamaah-jamaah semua itu, kalau kalian temukan Fatimah mencuri, biar saya yang hukum. Gitu kan? Ya kan? Kalau kalian temukan Fatimah itu mencuri, saya yang pertama kali menghukum anak saya sendiri. Inilah yang membuat, motivasi ini yang membuat beliau itu harus menghukumi anaknya sendiri. Itu dalam sejarah beliau sudah keluarkan pedang untuk mempancung anaknya, Merah Pupuk tadi. Semua menteri minta maafkan. Intinya adalah, waktu dihukum itulah nanti keluar kata-kata mutiara Iskandar Muda. Mate ane, mupat jirat. Mate adat, pat tamita. Nah itu ya. Sekali lagi saya sampaikan, tapi akhirnya itu fitnah. Karena sudah mulai Aceh Darussalam sudah mulai dikuasai oleh luar, oleh Iskandar Zali. Nah, itu panjang ceritanya itu. Ya, baik. Yang terakhir? Ya, kuburan ya. Kuburan Iskandar Muda itu dalam catatan buku sejarah tarikh Aceh yang ditulis tahun 1906 sekian, kuburan Iskandar Muda bukan di situ. Bukan di samping Meligo Gubernur ya? Bukan di situ. Dalam catatan tarikh Aceh, saya baca itu tahun penulis sejarah itu tahun 1906 sekian, bukan di situ, tapi berada di wilayah itu. Dan ini juga termasuk PR bagi kita untuk melihat, karena memang Belanda itu sampai hari ini menipu kita. Sampai hari ini kita nggak tahu. Coba, ada nggak satu kancing baju saja sekarang muda tertinggal di sini? Nggak pernah lihat kan? Pedangnya, pisaunya, sendalnya, sarungnya, bajunya, sorbannya, pecinya, nggak ada. Kemana itu semua? Nah, ini misteri ini. Rasulullah itu dijaga sampai 1400 tahun barang peninggalannya. Iskandar Muda satu kancing aja nggak ada. Nah, ini ada yang simpan. Ada yang simpan. Baik, terima kasih Tengku. Nah, ini kita lanjutkan kepada pertanyaan berikutnya. Masih ada waktu kita sekitar 14 menit lagi. Dan sebelum kita tutup dengan doa, apakah kerajaan Lamuri dulu memeluk agama Hindu atau Buddha? Itu satu pertanyaan. Kemudian pertanyaan berikutnya, ini kurang jelas nih bacaannya. Assalamualaikum Tengku.
Apakah Kain Sutra nomor 2 dunia masa kerajaan Aceh? Itu pertanyaan. Dan terakhir, bagaimana supaya kerajaan kita bisa kembali jaya seperti dulu, paling tidak 50% dari kejayaan yang dulu? Kami persilakan, Bro. Ya. Yang pertama Lamuri. Lamuri itu kan sebagian sejarawan mengatakan bahwa itu kerajaan masih bercampur aduk. Ada kerajaan Buddha, ada kerajaan Islam, masih bercampur aduk. Tapi yang jelas sudah tak lagi bercampur aduk ketika Sultan Malikus Soleh berdiri lalu menciptakan satu kerajaan namanya Kerajaan Samudra Pasai. Ini juga unik. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan menjelajah lagi itu Samudra Pasai. Karena di sana banyak sekali ulama sampai ke Jawa pergi. Ada di sana. Kemudian yang kedua, apa itu yang kedua? Bagaimana bisa kita jaya kembali paling tidak 50%? Oh ya. Pertanyaan simpelnya adalah, bisa nggak kita kembali lagi ke masa Iskandar Muda? Bisa. Tak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Tidak ada yang tidak mungkin. Selama kita mau mengikut seperti Brunei Darussalam buat. Ini bacalah buku ini. Di sini 10 wasiat Iskandar Muda. Saya tak bacakan saja, saya baca judul-judul aja. Iskandar Muda itu berpesan pada kita, tolong jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang bab itu sudah? Belum. Kalau belum jangan pernah harap Aceh maju. Nah, ini jelas ini. 10 wasiat Iskandar Muda. Saya tulis. Kemudian Aceh wajib bermazhab Syafi'i. Itu sudah? Belum juga. Masih campur-campur aduk kita. Kemudian wajib menjaga syariat Rasulullah. Itu pun enggak juga. Banyak anak muda kita masih main chip di warung kopi. Enggak juga. Masjid subuh berapa orang? Ini simpel-simpel aja, nggak usah banyak-banyak kali, nggak usah banyak. Mulai lagi, persatuan dan kesatuan itu nomor wahid bagi Iskandar Muda. Kalau masih ada orang saling menghancurkan, sikut-sikut, tanda Aceh nggak bisa maju-maju. Semuanya ada di sini, baca aja nanti. Ini wasiat Iskandar Muda. Baik. Baik, tadi ada pertanyaan, apakah Kain Sutra nomor 2 di dunia itu ada di masa kerajaan Aceh? Kerajaan Aceh waktu itu hasil buminya yang paling terbesar diakui dunia lada. Kemudian rempah-rempah, kemudian emas, dan beberapa hal lainnya. Terkait tentang sutra, itu banyak kiriman dari Gujarat India. Dari mana saya tahu itu? Karena saya tahu itu waktu saya mengajar kitab manuskrip Aceh, Qanun Muqta Alam, itu halaman 103 sekian, itu ada salah satu adat orang Aceh khusus menerima kain dari Gujarat. Kalau begitu, maknanya saat itu Gujarat lah yang paling banyak mengekspor ekspor kirim sini ya. Yang paling banyak mengekspor kain termahal, terbaik, terbagus dari India, Gujarat. Kita nggak ada. Ini ada pertanyaan Ustadz, di manakah disimpannya harta karun Iskandar Muda? Tapi kita sudah terjawab tadi sebelum kita tanya, sudah terjawab bahwa sampai sekarang kita tidak tahu, tidak tahu di mana disimpan. Ini ada pertanyaan dari saudara kita, di mana disimpannya harta karun. Namun sebelum kita tanyakan, Ustadz sudah menjawab. Baik, mungkin ini sudah habis semua pertanyaan yang ditanyakan. Ada satu pertanyaan, mungkin mohon maaf tidak bisa kami baca karena tulisannya agak ini sedikit, ya, kurang terang sedikit dengan tintanya mungkin. Baik, sebelum kita tutup dengan doa, mohon Ustaz sampaikan sedikit kesimpulan pada malam hari berbagi ini. Nanti kita persilakan Ustaz baca doa. Baik, persilakan. Saya beri kesimpulan 10 menit, 5 menit saja, tak lama-lama. Setiap wilayah negeri itu punya masa keemasan dan tentu juga punya masa kehancuran. Turki Utsmani ada masa keemasan, ada masa kehancuran. Dinasti Umayyah demikian juga. Abbasiyah, Fatimiyah, semua yang punya masa kejayaan dan masa kemusnahannya. Kenapa berjaya? Satu saja. Semua rakyat, masyarakat, bahkan pejabatnya tak pernah melupakan Allah dan Rasulullah. Itu saja. Alhasil apa kata Allah? In tansurullah yansurkum, kalau kau menolong Allah, Allah akan menolong kamu. Itu saja yang membuat masa keemasan kita itu berjaya. Kenapa kehancuran terjadi? Simpel saja. Mereka sudah meninggalkan ajaran Allah dan Rasulullah. Nah, selesai. Maka oleh karena itu, dalam hal ini
Apa yang saya sampaikan tadi itu belum lengkap sekali. Saya ingin jelaskan juga itu tentang kehancuran Aceh Darussalam karena tak ada waktu. Juga sama juga. Aceh punya masa kejayaan, punya masa kehancuran. Di mana masa hancurnya? Ketika semua orang tak mau lagi menerapkan syariat Allah dan Rasulullah SAW. Itu saja. Baik, ini kesimpulan dapat saya berikan. Insya Allah di lain waktu kita akan menjelajah lagi sejarah-sejarah Aceh selanjutnya. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa, mudah-mudahan dengan doa ini Allah memberikan syafaat pada kita, berikan berkah pada kita, dan semoga kita diberi oleh Allah surga Jannatul Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزل أي شئت سهلا. اللهم سلم علينا وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم إيماننا وسلم بلادنا آتيه برحمتك يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali kita haturkan kepada guru kita bersama Abuya Habibie Muhyiddin Wali yang telah menyampaikan pemaparan dan kajian dari kita sekalian. InsyaAllah apapun yang belum tersampaikan pada pertemuan berikutnya kita akan kembali mendengarkan pemaparan ataupun kajian yang beliau sampaikan, mudah-mudahan sampai tuntas di masa yang akan datang. Amin. Baik, kembali kami ingatkan Bapak Ibu hari ini berbahagia serta seluruh pemirsa live YouTube Masjid Haji Kecileme. Kami mengundang sidang jamaah sekalian, mari kita berhadir pada tanggal 16 September 2023 Miladia, yaitu hari Sabtu malam minggu yang akan datang, akan kita adakan kegiatan besar, yaitu Haflah Tilawatil Quran bersama Kori-Kori Internasional dari wilayah Republik Indonesia dalam rangka haul 3 tahun berpulangnya ke rahmatullah Bapak Almarhum Haji Harun Kecileme. Untuk itu kembali kami mengundang dan mengajak sidang jamaah sekalian untuk berhadir di Taman Masjid Haji Kecileme. Demikian rangkaian kita malam pagi yang berbahagia ini. Kembali kita juga terima kasih kepada Ketua BKM kita beserta dengan seluruh pengurusnya yang senantiasa mengadakan kegiatan kita, mudah-mudahan menjadi amal bagi beliau. Amin ya rabbal alamin. Kami selaku pemandu acara mewakili seluruh pengurus Majelis Ilmiah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dan perhatian. Bila itu belum hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Baik. Mohon mic-nya dulu. Ada cek mic. Soundnya dihitungkan kembali. Ya jamaah sekalian, sambil pulang kita mengambil ataupun membeli buku yang disediakan oleh guru kita Buya Habibie Muhyiddin Wali yang telah disampaikan ataupun